Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Di sini saya bersama Aldo ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar. Konsep dasar merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan tempat atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Nah, berikut adalah daftar seperangkat konsep dasar menurut berbagai sumber. Yang pertama dari IAI, yang kedua dari Paul Grady, yang ketiga dari Accounting Principles Board atau APB, yang keempat dari Wolf, Cerny, dan Dodd, yang kelima Anthony, Hawkins, dan Merchant, dan yang keenam Patten dan Littleton. Menurut IAI, ada dua konsep dasar. Yang pertama, basis akrual atau accrual basis. Yang kedua, usaha berlanjut atau going concern. Menurut Paul Grady, ada 10 konsep dasar. Yang pertama, struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi. Yang kedua, entitas bisnis spesifik. Yang ketiga, usaha berlanjut. Yang keempat, penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akun. Yang kelima, konsistensi dalam periode untuk entitas yang sama. Yang keenam, keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen. Yang ketujuh, konservatisme. Yang kedelapan, keterandalan data melalui pengendalian internal. Yang kesembilan, materialitas. Dan yang kesepuluh, ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan memerlukan taksiran. Menurut Accounting Principles Board, ada 13 konsep dasar. Yang pertama, entitas akuntansi. Yang kedua, usaha berlanjut. Yang ketiga, pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban. Yang keempat, periode waktu. Yang kelima, pengukuran dalam unit uang. Yang keenam, akrual. Yang ketujuh, harga pertukaran. Yang kedelapan, angka pendekatan. Yang kesembilan, pertimbangan. Yang kesepuluh, informasi keuangan umum. Yang kesebelas, statement keuangan berkaitan secara mendasar. Yang kedua belas, substansi daripada bentuk. Dan yang terakhir, materialitas. Menurut Wolf, Cerny, dan Dodd, ada 4 konsep dasar. Yang pertama, usaha berlanjut. Yang kedua, periode waktu. Yang ketiga, entitas akuntansi. Dan yang keempat, unit moneter. Yang selanjutnya, menurut Anthony, Hawkins, dan Merchant, ada 11 konsep dasar. Yang pertama, pengukuran dan unit uang. Yang kedua, ada entitas. Yang ketiga, usaha berlanjut. Yang keempat, ada cost. Yang kelima, aspek ganda. Yang keenam, periode waktu. Yang ketujuh, konservatisme. Yang kedelapan, realisasi. Selanjutnya, penandingan. Yang kesepuluh, konsistensi. Dan yang 11, materialitas. Menurut Patten dan Littleton, ada 7 konsep dasar. Yang pertama, entitas bisnis atau kesatuan usaha. Yang kedua, kontinuitas kegiatan atau usaha. Yang ketiga, penghargaan sepakatan. Yang keempat, kos melekat. Yang kelima, upaya dan capaian atau hasil. Yang keenam, bukti terverifikasi dan objektif. Dan yang terakhir, ada asumsi. Konsep-konsep dasar yang diuraikan oleh Patten dan Littleton ini dijadikan bahan bahasan utama, kemudian disusul pembahasan konsep dasar lain dengan menunjukkan hubungannya dengan konsep dasar Patten dan Littleton. Karena konsep dasar yang diuraikan Patten dan Littleton ini dinilai lengkap karena dapat menjelaskan tentang faktor lingkungan dan praktek akuntansi yang berjalan pada zamannya. Yang selanjutnya, kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan, dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dengan demikian, konsep ini mempersonifikasi badan usaha sehingga badan usaha dapat melakukan perbuatan hukum dan ekonomik atas nama badan tersebut dan bukan atas nama pemilik. Kesatuan usaha menjadi sudut pandang akuntansi berarti bahwa akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Selanjutnya, secara administratif, pemisahan antara pemilikan dan manajemen, khususnya perusahaan tidak berbadan hukum ini, merupakan praktek sehat yang sangat penting. Nah, dari segi yuridis, konsep ini sangat didukung legitimasinya dengan diakuinya bentuk badan usaha PT secara usaha. Nah, kesatuan usaha ini, menurut diagram matrik, manajemen ini merupakan kesatuan usaha dan berbuat dan bertindak atas namanya sendiri dan terpisah dari pemilik. Nah, sedangkan
Menurut sudut pandang akuntansi, ini berarti akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Selanjutnya, batas kesatuan. Akuntansi memperlakukan badan usaha sebagai suatu kesatuan ekonomik daripada kesatuan yuridis. Batas kesatuan ekonomik adalah kendali atau kontrol oleh suatu manajemen. Oleh karena itu, untuk menentukan kesatuan usaha sebagai pusat pertanggungjawaban keuangan, pertimbangan akuntansi adalah apakah secara ekonomik satu kegiatan usaha atau lebih dapat dianggap berdiri sendiri sebagai kesatuan. Yang selanjutnya, pengertian ekuitas. Karena hubungan antara kesatuan usaha ini terpisah dengan pemilik dan hubungan tersebut dipandang sebagai hubungan bisnis, konsep kesatuan usaha mempunyai implikasi terhadap pendefinisian ekuitas. Dengan sudut pandang kesatuan usaha, secara konseptual, ekuitas atau modal merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Di sini, kesatuan usaha di mana aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aset ini sumber ekonomiknya dari pemilik atau investor, sedangkan kewajiban dan ekuitas ini merupakan tanggungan dari pemilik atau investor. Pengertian pendapatan. Dengan kesatuan usaha, semua sumber ekonomik yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan aset pemilik. Kalau ada aliran aset masuk, misalnya kas, yang terjadi karena perubahan akan bertambah, kas masuk itulah yang disebut pendapatan. Utang kesatuan usaha kepada pemilik disebut ekuitas. Pada saat terjadi pendapatan atau kenaikan aset, pada saat yang sama, utang unit usaha kepada pemilik bertambah, yang berarti ekuitasnya juga bertambah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendapatan menambah ekuitas atau utang usaha kepada pemilik. Jadi pendapatan ini menambah ekuitas karena dengan konsep kesatuan usaha, pendapatan sebagai kenaikan aliran masuk, kas menimbulkan kenaikan utang kesatuan usaha kepada pemilik atau ekuitas. Pengertian biaya. Penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan menyebabkan aset atau sediaan barang berkurang. Berkurangnya aset sebesar kos barang terjual inilah yang disebut dengan biaya. Bila pendapatan yang diperoleh diabaikan atau dipisahkan dengan berkurangnya aset, maka berkurangnya aset sebesar kos barang terjual ini akhirnya harus ditanggung oleh pemilik. Jadi dapat dikatakan juga bahwa biaya mengurangi ekuitas. Hal ini dapat diketahui dengan penalaran mengapa biaya dapat didefinisikan sebagai timbulnya kewajiban. Penyerahan barang atau produk tidak selalu berasal dari aset, melainkan dapat berasal dari kewajiban dalam rangka menciptakan pendapatan yang akhirnya menyebabkan turunnya aset. Implikasi pendefinisian pendapatan dan biaya dilukiskan dalam gambar 5.3. Kesatuan yang pertama, dari pengertian pendapatan sebagai kenaikan aset dan akibatnya terhadap ekuitas, di mana kesatuan usaha sebesar ini 1 juta itu berasal dari pelanggan. Sedangkan jika terjadi pendapatan yang berarti penjualan, itu merupakan ekuitas bagi pemilik. Yang selanjutnya, pengertian biaya sebagai penurunan aset dan akibatnya terhadap ekuitas, di mana uang sebesar 700.000 ini merupakan sediaan barang untuk pelanggan dan merupakan ekuitas, dan ekuitasnya itu berkurang bagi pemilik. Yang selanjutnya, sistem berpasangan. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang dikelolanya dan sumber aset tersebut. Hal ini berarti bahwa pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan, termasuk utang piutang dengan pemilik serta pihak lainnya ini harus selalu ditunjukkan. Untuk melaksanakan hal ini dengan mudah dan nyaman, digunakanlah sistem berpasangan. Selanjutnya, persamaan akuntansi. Konsep kesatuan usaha memisahkan manajemen dengan penyedia dana atau investor dan kreditor, dan manajemen bertanggung jawab kepada mereka. Pertanggungjawaban menuntut agar aset yang dipercayakan kepada manajemen selalu ditunjukkan sumber atau asalnya. Pelaporan keuangan harus menunjukkan hubungan ini. Hubungan fungsional inilah yang disebut persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan cara merepresentasi sistem berpasangan. Dengan konsep kesatuan usaha, elemen pendapatan serta untung dan biaya serta rugi merupakan penyebab perubahan ekuitas. Hubungan fungsional antar buku besar ini dapat dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan K plus E plus P
di mana A ini merupakan aset, K ini kewajiban, E ekuitas, P pendapatan, B biaya, I investasi oleh pemilik, dan D distribusi ke pemilik. Selanjutnya artikulasi. Artikulasi merupakan turunan atau konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Dengan artikulasi akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam statement perubahan ekuitas dan jumlah rupiah ekuitas akhir dalam statement perubahan ekuitas akan sama dengan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca. Hubungan ini dapat dilukiskan sebagai berikut. Posisi awalnya kan A aksen sama dengan K aksen plus E aksen. Posisi akhir. Nah, untuk posisi awalnya A sama dengan K plus E. Perubahannya delta A sama dengan delta K. Selanjutnya posisi awalnya A sama dengan K plus E dan perubahannya delta A sama dengan delta K plus delta E. Untuk posisi akhirnya A sama dengan delta A sama dengan K plus delta K plus E plus delta E. Nah, hal ini menunjukkan bahwa A aksen ini sama dengan A plus delta A dan K aksen ini K sama dengan delta K dan E aksen ini sama dengan E plus E delta E. Untuk selanjutnya artikulasi sistem keuangan, di mana posisi awalnya kan A sama dengan K plus E neraca awalnya. Nah, pada saat terjadi transaksi A ini menjadi A aksen, K ini menjadi K aksen. Selanjutnya E ini kenapa kok ini diturunkan tidak menjadi E aksen? Karena ekuitas ini merupakan akibat atau produk samping pengukuran pembahasan perubahan aset bersih. Jadi diturunkan, ini masih menjadi statement laba rugi dan statement transaksi modal bersih. Lalu di posisi akhir, E ini sudah menjadi E aksen sehingga menjadi A aksen sama dengan K aksen plus E aksen. Selanjutnya kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha atau usaha berlanjut ini menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Dalam menghadapi ketidakpastian kelangsungan usaha, akuntansi menganut konsep atas dasar penawaran bahwa harapan normal atau umum normal expectation pendirian perusahaan adalah untuk berlangsung terus dan berkembang, bukan untuk mati atau dilikuidasi. Arti penting laporan periodik. Dengan konsep kontinuitas usaha, perusahaan berusaha untuk maju dan berkembang dalam menciptakan laba. Laba diperoleh dari kegiatan transaksi ekonomi. Dengan demikian, kesatuan usaha dapat dipandang sebagai pusat aliran pendapatan dan biaya yang berlangsung terus. Pelaporan keuangan lebih berkepentingan dengan daya melaba atau earning power perusahaan. Tingkat mendapatkan laba dengan tingkat sumber ekonomi disebut dengan tingkat imbalan investasi atau rate of return on investment. Tingkat imbalan tersebut dapat diukur secara periodik. Tentu saja perusahaan diharapkan berkembang terus sehingga laba dan tingkat investasi periodik terus meningkat dalam jangka panjang. Kedudukan statement laba rugi. Untuk mengukur daya melaba jangka panjang, aliran kontinus sumber ekonomi masuk dan keluar kesatuan usaha harus dipenggal-penggal dengan periode waktu sebagai wadah atau penakar. Penggalan pendapatan dan biaya untuk satu periode dituangkan dalam statement laba rugi periodik, sehingga statement laba rugi dipandang sebagai statement yang paling penting dalam pelaporan keuangan karena tingkat laba dalam rangka menilai daya laba. Karena daya melaba jangka panjang menjadi perhatian, fluktuasi laba antar periode yang disebabkan kejadian atau kondisi istimewa suatu periode harus dilaporkan seperti apa adanya pada periode tersebut, bukan langsung dilaporkan dalam perubahan ekuitas. Jadi penyusunan statement laba rugi all inklusif dan laba komprehensif sebenarnya dilandasi oleh konsep kontinuitas usaha ini. Yang selanjutnya fungsi neraca dan penilaian elemennya. Dengan konsep kontinuitas usaha, tujuan pelaporan pos neraca adalah untuk menunjukkan sisa potensi-potensi jasa atau sumber-sumber ekonomi yang belum dikonsumsi menjadi biaya dalam tahun yang berakhir pada tanggal neraca. Dengan kata lain, neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki atau dikuasai kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode-periode berikutnya. Oleh karena itu, proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada setiap pos neraca bukanlah merupakan proses penilaian harga jual, tetapi
merupakan pengukuran pos-pos neraca pada umumnya berdasarkan cost history atau historical cost principle concept. Selanjutnya, fungsi neraca. Untuk lanjutan fungsi neraca dan pilihan elemennya, konsep kontinuitas usaha dan implikasinya pada anak panah ini mewakili objek atau pos-pos pendapatan atau biaya. Nah, untuk dapat menyediakan barang dan jasa, kesatuan usaha ini melakukan kegiatan terus-menerus yang melibatkan pengubahan sumber ekonomik atau potensi jasa yang satu menjadi potensi jasa lainnya. Misalnya, kesatuan usaha membeli barang secara tunai yang berarti mengubah potensi jasa kas menjadi potensi jasa sediaan untuk dapat diserahkan ke pelanggan atau menjadi kos barang terjual dalam rangka mendatangkan pendapatan. Penghargaan sepakatan. Konsep ini dilandasi pemikiran bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berpaut dengan kegiatan perusahaan yang sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran dengan perusahaan lain. Objek yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan merupakan fenomena atau realitas perusahaan. Penghargaan sepakatan merupakan dasar kuantifikasi berbagai jenis objek menjadi objek-objek yang bermakna. Penghargaan kesepakatan tersebut akan dicatat dan diolah lebih lanjut dalam sistem akuntansi perusahaan untuk dijadikan data kuantitatif dasar atau basic quantitative data dalam penyusunan berbagai laporan manajerial dan statement keuangan. Istilah yang tepat, Patten dan Littleton ini memaknai cost sebagai penghargaan kesepakatan asalkan cost ini didefinisi dalam arti paling luas. Nah, cost di sini adalah istilah serapaan, bukan terjemahan istilah cost itu sendiri. Jadi cost sebenarnya adalah pengukur dan bukan elemen. Dengan demikian, akuntansi bukan mengolah biaya, melainkan cost, walaupun cost tersebut akhirnya akan melekat pada elemen biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aldo.